Jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, mengurangi mobilitas atau bepergian. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Mungkin ustadz-ustadz itu banyak yang berkekurangan, tapi penampilannya nicis, parfumnya pun juga ada gitu. Wajahnya sendiri nggak ada yang nggak jalan begini gitu. Jadi, kalau orang mental miskin ketemunya Mbak Eva, oh ya Bu, gimana Bu? Karena apa? Dia minta. Kita santri Indonesia menjawab tantangan dunia, membangun wirausaha, raih hidup bahagia. Kita santri Indonesia, dari santri untuk negeri, mengembangkan ekonomi, berhikmat sepenuh hati. Masya Allah, merdu. Jadi kalau sudah ada ikan, nemuin air, berenang dia. Kalau ada penyanyi lagi senang, langsung dia berkicau. Masya Allah. Nah ini Mas Agus ini kesini belanja apaan ini? Itu dia Kiai. Saya kan dari nyanyi itu karena ada maksud dan tujuannya Kiai. Jadi lagu tadi itu kan memang lagu tentang santri yang kemudian punya potensi untuk mengembangkan ekonomi pesantren. Nah saya lihat kan di sini luar biasa Kiai, di pesantren itu ada amanah mart. Ini maksudnya apa Kiai? Ya kan setiap ada perkumpulan orang, disitulah ada potensi ekonomi. Karena orang itu butuh makan, ya, butuh mandi itu butuh sabunnya. Lalu dia juga butuh pakaian, dia butuh pakaiannya. Interaksinya pun juga pasti banyak kebutuhan. Nah santri datang ke sini 500 santri. Nah santri kan pasti makan. Terus santri pun bawa uang dari orang tuanya mau belanja. Oleh karena itu untuk santri saja kita udah siapin sehingga santri nggak usah keluar pesantren. Jadi kita nggak usah jagain di pinggir pagar begini, nggak usah. Kadang-kadang kan dia bolos mau nyari mau jajan keluar. Benar. Kita siapin di dalam. Kita pun ya dari luar aja kerjasama dengan kita untuk mengisi beberapa outlet ini. Ada yang modelnya kita beli dijual, ada yang modelnya konsinyasi termasuk kita konsinyasi dengan guru. Saya pikir tadinya gini Kiai, begitu ke sini nggak ada yang jaga, wah kalau begitu ini membayarnya dengan kesadaran sendiri, bukan begitu? Ustaz Muhsin? Kadang kalau misalnya penjaganya nggak ada, santri masuk ke sini mungkin ada keperluan yang mendesak, bisa mencatat terlebih dahulu, misalnya keperluan pensil kayak gitu. Nanti nyatet dulu, ketika waktunya belanja atau jajan, nanti tinggal laporan sama saya penjaga. Masya Allah. Jadi luar biasa nih peranan dari Ustadz Muhsin ini sangat penting ya. Apa aja yang dilakukan sih kalau ngurus ini Ustadz Muhsin? Ya diantaranya ngecek stok, terus meneliti apakah misalnya ada santri yang salah ambil itu. Karena kan kalau salah ambil sendiri kan satu sisi merugikan pesantren, kita juga kewajiban untuk mengingatkan supaya santri itu tetap amanah. Ambil barang yang diambil berapa, yang dibayar berapa. Dan itu memang dituntut kejujurannya ya. Kejujuran di saya sendiri maupun di santri. Masya Allah. Kecuali kalau kelupaan kali ya Kiai. Tapi lupa tuh bukan sekali-sekali, jangan lupa. Jadi kalau lupa aja keterusan jadi kebiasaan. Itu kesengajaan. Gitu. Teledor tuh kan mungkin 10-1. Kalau 10-9-nya teledor, satu yang benar tuh bukan teledor namanya, kesengajaan itu. Jadi ini sebenarnya Mart ini mau dibuat kayak apa sih ke depannya? Jadi sebenarnya kan kayak mau bikin mall atau gimana sebenarnya? Ya, nanti kita emang ini kan pertama baru untuk murid. Nanti itu kita akan untuk juga orang luar. Bisa juga belanja ke kita, tapi 80% adalah kebutuhan untuk murid. Tapi 20% nanti kita menyiapkan orang dari luar. Kan ini kan pinggir jalan raya nih. Nah, jadi orang pinggir jalan raya, orang pas lewat bisa saja belanja, juga membeli, bahkan nanti kita akan tambahkan dengan seragam-seragam sekolah, baju-baju kan. Betul. Jadi kebutuhan umum pun bisa datang, tetapi niat awal dan yang utama adalah untuk kebutuhan siswa. Berarti juga orang-orang yang lain, misalkan saya punya kopi, bisa juga ini dong kerjasama kita Kiai. Bisa kerjasama. Pakai bedanya lebih mahal daripada guru-guru yang punya produk. Jadi kalau punya guru tuh hanya sedikit saja kita ngambil biaya titipnya, tapi kalau dengan di luar kita ya bisnis murni. Bagaimana yang menguntungkan. Jadi itu supaya juga perekonomiannya juga
cepat berkembang ya. Yaitu kita memprioritaskan yang di internal untuk keluar, bukan yang di luar masuk ke dalam. Itu yang keberpihakan terhadap guru-guru pesantren dan masyarakat yang sekitarnya. Berarti dengan demikian guru-guru juga bisa dapat penghasilan tambahan ya? Penghasilan tambahan tanpa mengganggu dia sebagai gurunya, pengajar. Oh, luar biasa. Nah, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, luar biasa ya. Ini sebagai contoh nih, bahwa sebenarnya yang namanya pesantren itu ya, itu bisa mandiri, bisa mengoptimalkan ya apa yang ada, bisa membangun ekonomi ya bagi kesejahteraan di pesantren, dan juga tentunya ini juga bagi sebuah pembelajaran ya. Belajar untuk berniaga, karena berniaga itu adalah contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah sebagai contoh teladan kita. Oleh karena itu tetap bersama kami di Tengku Pesantren Kuliner. Semangat Ramadan, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kiai, berarti kalau begitu Rasulullah itu memulai bisnis dari usia kapan, Kiai? Sejak beliau itu mengerti tentang kehidupan, di usia dewasa beliau sudah bisa bisnis. Oh. Beliau sudah berbisnis, termasuk juga mengembala kambing. Ya. Termasuk juga Rasulullah berfungsi sebagai mediator jasa keuangan di Mekah saat itu. Ya. Orang-orang menitipkan kepada Rasul karena percaya. Ya. Kalau dititip kepada Rasulullah nggak hilang duitnya. Ketika mau pembayaran pun juga melalui Rasulullah, kayak model pembayaran jasa pembayaran juga lewat Rasulullah. Jadi fungsi finansial jasa keuangan sudah berjalan. Besar dikit Rasulullah kerjasama dengan Siti Khadijah. Bisnisnya lintas negara loh. Ke Syam itu Syria, Palestina, Yordan, kan itu masuk dari Syam saat itu. Perjalanan kalau pesawat itu sampai 5 jam dari Mekah itu. Jadi Rasulullah juga udah ke Yaman. Jadi Rasulullah itu entrepreneur. Dari entrepreneur Rasulullah membuktikan tentang kejujurannya dan keamanahannya, sehingga berlipat ganda pada saat bisnis bersama dengan Siti Khadijah sampai terkagum-kagum, dan cara bisnisnya pun jujur. Berapa harganya, seperti apa barangnya, lalu mau ngambil untung berapa, yang sekarang dikenal dengan namanya akad murabahah. Jadi kalau begitu bisnis itu harus dimulai dari kecil ya? Ya mulai kapan saja. Saya tidak ngerti, biasa saja awalnya di pegawai tiba-tiba jadi pebisnis. Bisa juga tergantung aja, tergantung orangnya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bang Agus gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini kayaknya mau ngajak bisnis nih. Kita lagi ngomong bisnis. Enggak, kesini tuh karena haus dengan jajan. Ternyata ketemu dengan Pak Kiai. Pak tinggal bisa beli di sini air. Kita bisa bikin air sendiri, air santri, ya kan? Betul. Kita juga produk-produk juga ada di sini berkenaan dengan sajadah, baju, itu bahkan makanan kecil ada yang produk dari guru-guru, istrinya itu punya keterampilan dijual di tempat ini. Jadi di sini gitu ya. Di sini. Jadi kebutuhan santri dipenuhi oleh kita. Jadi nggak perlu belanja di luar lagi, udah ada di sini ya. Udah di sini. Jadi nggak usah nanti satpam tuh ngalang-ngalangin santri, nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Santri kan kadang-kadang pengen keluar, mau bisnis, mau jajan dia keluar. Karena dapat Kiai bisa dongnya jajan gratis gitu ya. Satu aja gitu. Ini dia nih, ini apa namanya, penampilan nih seperti pejabat, tetapi kalau saya begini, Mas Agus, Pak. Kalau waktunya saya sedekah, saya sedekah. Waktunya saya bisnis, saya cari untung. Nah, saya pribadi sebagai pengasuh, saya sebagai yang bertanggung jawab di sini, ngambil satu jajan itu, saya bayar ke Ustadz Muhsinin. Pak Kiai, bukannya kalau nggak salah ya ada hadisnya ya, kalau kita minta itu akan menjadi bara ya. Katanya kita nggak boleh minta traktiran ataupun minta gratis, harus bayar kalau ada nggak sih kayak gitu? Itu bagi orang kayaknya hadisnya ini kayak itu dipakai buat orang yang nggak mau ngasih aja. Nanti ada yang minta jadi kayaknya sesuai. Ya nggak sih? Ya kita kan gini, kita menyebutkan kita ini harus punya yang namanya itu giroh ya, punya semangat diri kita, dan kita harus punya iffah. Iffah faliyasta'fif, itu iffah. Iffah itu kita butuh, tapi kita nggak menampilkan butuh.
Oh, betul. gitu. Jadi kita ini berkekurangan, tapi tidak menampilkan kekurangan. Oleh karena itu, mungkin ustadz-ustadz itu banyak yang berkekurangan. Yang Tapi tampakkan penampilannya ya. nicis, parfumnya pun juga ada gitu. Wajahnya sini nggak ada yang nggak jalan Nggak ada. begini gitu. Jadi, kalau orang mental miskin ketemunya Mbak Eva, oh ya Bu, gimana Bu? Karena apa? Dia minta. Kalau mental, makanya kita bangun santri di sini mental pebisnis. Jadi kalau mental pebisnis begini, gimana kabarnya Mbak Eva? Oke, iya. Jadi kita sama-sama begini. Nanti saya memberi untung ke dia beri untung ke saya. Benar. Karena niat saya, mental saya bukan mental minta. Saya mentalnya adalah bermitra dengan Mbak Eva. Itu yang harus dibangun. Betul. Ya, harus Oleh karena itu kalau kita berbisnis itu membuat kita mental lebih Kuat. nyaman, Masya lebih Allah. kuat. Dan berbisnis itu mudah sekali kita ngasih sama orang, lebihnya itu dikasih gampang. Tapi kalau hanya bekerja, saya berapa nih gaji sebulan? Iya, Kalau betul, dikasihin dikotak-kotakan. sekian udah habis Jadi nih. harus gitu. jadi pengusaha ya. Tapi banyak juga orang yang berbisnis tuh gagal di tengah jalan tuh pakai. Itu biasa, naik turun tuh Iya. biasa. Jadi kalau mau naik terus ikutin Amr bin As. Berarti di Ya, sini, harus. ya di sini berarti para santri itu benar-benar diajarkan mental yang kuat ya untuk bisa Ya, mandiri dan berbisnis. kita berharap ini diajari integratif Islamic boarding school. Jadi di sini integrasi pendidikannya dari agama dan umum, kelas dan alam, lalu salaf dan kholaf. Kemudian juga antara dia juga belajar dan juga dia juga mengajar, termasuk juga dengan dunia usaha. Ya. Makanya diajari semai di hidroponik, diajari mereka itu juga menanam, termasuk juga bagaimana mengolah dari ikan. Bahkan kita di sini ada chef. Ya, Chef Angga. Nah, Chef Angga yang selalu tuh memberikan ya pola-pola makanan yang berbeda-beda khas Nusantara, sehingga kalau selesai dari sini ada yang buka restoran dia sudah paham. Baik. Gitu. Nanti kita akan masak, tapi saya ingin menyampaikan dulu kepada pemirsa, ingat ya, apalagi di bulan Ramadan, biasanya orang bulan Ramadan ini berlomba-lomba zakat, dan ingat, berzakat bukan dermawan, berzakat kewajiban. Allah berikan penghargaan nanti. Salam zakat, tangan di atas, tanda cinta bagi sesama. Ya, tetap bersama kami di Trenku, pesantren kuliner. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama saya, Chef Angga dalam acara Trenku, pesantren kuliner, masakan keren, jadi ngetren. Kali ini aku kedatangan tamu dari jurnalistik perempuan. Wow, luar biasa. Gimana Mbak, apa kabar? Halo Mbak Iva. Baik. Gimana juga Mas Angga? Sehat kabarnya? selalu, sehat selalu. Sehat selalu ya. Yoi. Nih, mau Ini ngapain nih? hari ini aku akan masak chicken katsu. Ini untuk awalnya gimana dulu nih Nah. caranya bikinnya? Awalnya tuh, nah sekarang aku mau ambil ayamnya dulu nih. Ayam filet. Nah, ayamnya kita ambil 2 deh. Oh, ini selain ayam bisa pakai daging atau ikan? Untuk chicken Enggak ya? katsu hanya pakai ayam. Karena ada chicken gitu ya. Kalau fish boleh kalau suka. Oh gitu, boleh. Sekarang kita taburin pakai garam. Oh, Nah, dikit aja. dikit aja. Kita ratain Biar dia kan. meresap dulu di dalam ayam. Ini aku pakai tangan nih udah meleak-meleak, udah cuci tangan ya. Udah bersih Pemirsa. di dalamnya. Terus habis itu pakai apa lagi Habis itu kita selain balik. digaramin? Nggak perlu dipakai Garamin. air gitu atau gimana? Enggak, sebentar Nggak Mbak perlu. ya. Satu persatu stepnya. Nah, Udah itu setelah apa itu? itu Lada, lada hitam. lada hitam. Ini bahan-bahannya gampang ya dicari di market Gampang, ya? gampang. Nah, Di bahan-bahan pasar kita juga ada. tuh untuk ayam, untuk kol, wortel tuh kita punya sendiri, Mbak. Oh punya sendiri? Dari pesantren. Dari pesantren sendiri iya. udah siap sedia ya? Iya, kita kasih Oh jadi penyedap nggak perlu sedikit. belanja di luar lagi? Oh, Iya. hebat. Nah, setelah itu kita siapkan telur. Apa? Telur. Telurnya kita siapkan. Nah, Semuanya dipakai 3? iya. Satu dulu deh. Kayaknya Oh, satu cukup dulu. satu. Kuningnya dong atau? Campur. Oh campur semuanya. Campur semuanya.
Setelah itu kita kocok. Pakai garpu kah? Pakai ini aja. Oh. Sebagai sebagai pelengket ini dibilangnya, thickening agent. Anti lengket. Pertama-tama kita Gampang banget celupkan kayaknya, mudah banget ini kayaknya. si ayamnya ke tepung. Oh, ketepungin dulu. Tepungnya dulu. Dimandiin tepung biar rata. Biar keblok nutrisinya di dalam. Ya. Nah, setelah itu Apa? Ini? siapin ini. Oh. Oh gitu. Iya. Nah, kita tes nih. Udah panas belum? Oh, sampai dia Udah. benar-benar panas banget baru masukin. Nah, ini Itu kita apinya ulangin harus aja kecil, nih. gede? Itu sampai panas saja. Sampai panas aja. Iya. Tapi ketika dimasukin ke dalam minyak itu apinya masih dikecilin kan ya biar Oh, enggak sih. oh enggak juga, sedang Enggak aja juga, gitu ya. sedang aja. Karena suka kan depannya udah angus tuh, dalamnya Iya. belum matang. Ya, karena ini nutrisinya ini proteinnya ada di dalam. Oh, ya. Nih, setelah ini Apa? kita mau potong. Ini kan Oh, udah jadi. dipotong-potong? Iya, Nggak bisa setelah kayak itu gini kita aja langsung plating. Oh, itu api mau dimatiin dulu. Matiin dulu. Hmm. Oh, dipotong-potong. Jadi kayak semacam makan hokben gitu ya. Tuh. Gampang kan dibuatnya? Gampang banget. Nah. Ini sangat mudah lagi dan juga bahan-bahannya Mudah. gampang didapetin kok. Ini murah ya? Murah Nggak ya? mahal ya? Iya. Bahan-bahannya gampang banget, wortel, garam. Waduh. Ya, Nanti di atasnya ada yang taburin kelewat. apa? Apa? Dia Di dikasih apa nih, atasnya mayones? baru dikasih ini salad. Hmm, Setelah itu wortelnya dikit aja. Nah, waduh, ini mm-mm. mayonesnya di atas ini. Mayonesnya taruh di Apa di atas chickennya? atas sayurnya. Oke, jadi kayak salad ya. Tambah Kenapa saus. taruh di sini? Kenapa taruh di sini? Karena memang agar dia tercampur dengan kol dan wortel, jadi lebih enak dicampur. Ya, supaya anak-anak tuh yang nggak suka sayur Oh, jadi suka. jadi suka. Karena mayonesnya ya? dimakan, iya. Oh, ya seperti ya betul itu. betul. Betul anak saya sih suka sayur sih ya. Nah, syukur Jadi deh, alhamdulillah berarti sehat. gampang. Nih, Mbak. Oke, Mbak, sekarang makanan udah jadi. Iya. Aku terima kasih ditemenin masak. Sama-sama, aku juga makasih banget. Terima kasih pemirsa, masih bersama kita di acara Trenku Pesantren Pesantren Kuliner, Kuliner. masakan Masakan keren keren, jadi jadi ngetren. ngetren. Nah, Kiai, tadi kan di awal tuh di Amanah Mart kita ngomongin soal bagaimana menjadi pengusaha. Nah, sebenarnya pengusaha itu bakat atau belajar sebenarnya, Kiai? Ya, semua bisa dipelajari. Di samping kalau itu bersamaan dengan bakat, maka akan lebih cepat cara belajarnya. Tapi siapapun bisa jadi. Karena yang keterampilan mudah dilakukan, mudah dipelajari, itu keterampilan berdagang. Yang penting dia ada kemauan untuk dia belajarnya. Tapi kalau udah dari awal sudah mematok, saya malas karena harus ketemu banyak orang, nggak ada kepastian pendapatannya, ya memang susah.
Tapi kalau dari awal membuka diri, ternyata siapapun bisa berdagang. Saya coba belajar, nggak apa-apa sekarang saya jadi kuli, tapi nanti saya akan menjadi pedagang, menjadi pebisnisnya. Bisa kalau kita mau. Iya. Tapi kemauan itulah yang kadang-kadang nggak muncul. Karena apa? Ada di safe zone, di zona nyaman. Udah nyaman lah, berangkat pagi, pulang sore, tinggal nunggu bonus. Gak usah mikirin kalau akhir bulan mau gajian atau enggak, nyari duit kemana. Kalau jadi pengusaha kan rada pusing. Iya, iya. Tapi gitu juga, dia bisa dapat banyak, langsung dapat banyak. Jadi harusnya pendapatan setahun dia bisa dapat dalam waktu 6 hari, 8 hari gitu. Setelah itu dia bisa nyari lagi. Nah, ada orang khususnya biasanya ya, perempuan tuh nggak mau repot-repot, pokoknya yang pasti-pasti aja gitu. Itu biasanya nggak mau dia yang masih ada kemungkinan. Makanya kalau nyari suami yang punya pekerjaan tetap, ya tetap bekerja. Iya, iya, iya. Itu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ini ada ayam katsu nih. Wah, Chef Angga. Memang begitu jadinya ustadz tuh jadi nyaman di sini. Luar biasa memang. Biar semangat. Kayaknya semangat daripada banget. lapar Sini, kayaknya. Chef. Waduh. Masya Allah. Ini masakan apa namanya, Chef? Ini ayam katsu, Kiai. Ayam katsu. Ini dari mana biasanya ayam katsu begitu? Dari makanan Jepang, Kiai. Wah, ini nggak pernah ke Jepang, udah makanannya aja dimakan. Bahwa di zaman global begini ini bisa saja mentransfer dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Gitu. Jadi kita bisa nuansanya macam-macam ya. Kalau dilihat juga sebenarnya apa yang disiapkan Chef Angga ini, kalau kita ngomongin soal dagang Kiai ya, ini juga punya potensi kelihatannya untuk dijual ini kayak gini Kiai. Ya, semua potensi dijual. Kalau nanti kita buka restoran, tinggal Chef Angga, umpamanya kita buka restoran untuk murid, punya suasana lain, umpamanya, atau wali murid itu bisa dibuka. Atau memang untuk umum, kan ini jalan raya depan bisa dibuka. Nah, itu kan kepandaian kita untuk membaca peluang. Yang kedua, keberanian kita untuk melaksanakan ide kita. Jadi ada dua itu. Pertama, dia harus cekatan mencari peluang-peluang di mana nih kira-kira ada peluangnya yang bisa kita kreatif ya, bisa kreasi menjadi lahan bisnis. Yang kedua, setelah dia membacanya, dia berani merealisasikan. Ini penuh tantangan. Jika tempat untung, alhamdulillah. Nggak untung, ya dia harus menanggung resiko. Iya, Masya Allah. Nah, kalau begitu sekarang kita persilahkan deh. Yuk, Ustadz untuk mencoba mencicipi. Nanti tolong dikasih komentar ya. Iya, bagaimana rasanya. Ini adalah chicken katsu. Silakan, yuk. Bukan chicken kasur ya, bukan ya. Bukan. Ini katsu. Katsu. Ayo, silakan. Nah, kelihatannya di pinggir lebih ini udah nggak tahan. Memang kita kalau makan diawali dari pinggir. Oh gitu kayak gitu. Karena yang di tengah itu barokahnya. Biasanya kalau diambil dari tengah duluan itu menghilangkan barokah. Jadi kalau makan itu disisir dari pinggir, bukan langsung tengah ambil, itu menghilangkan barokahnya. Masya Allah. Ya baik pemirsa, demikian tadi ini chicken katsu yang Chef Angga sudah sampaikan. Dan insya Allah Anda pun di rumah dapat juga langsung membuat ya, karena sudah jelas apa yang menjadi bahan-bahannya, kemudian resepnya seperti apa. Oleh karena itu apabila Anda ingin mengetahui lagi masakan apa selanjutnya, tetap bersama kami di Trenku, pesantren kuliner, masakan keren jadi ngetren. Semangat Ramadan, TVRI, media pemersatu bangsa. Terus ya.